Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi waffaqana li ta'atihi fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyina wa maulana sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jemaah salat subuh Masjid Nurus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini kita masih diberikan kemudahan untuk terus taat kepada Allah, istiqomah dalam kebaikan. Mudah-mudahan amal ibadah yang selalu kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perbanyaklah salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana syafaatnya sama-sama kita nantikan yaumil akhir kelak. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan di akhirat nanti mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, belakangan ini kita banyak melihat fenomena orang-orang yang masuk Islam, mu'alaf. Ada beberapa hal yang menyebabkan orang-orang tersebut masuk Islam, meninggalkan agamanya yang lama dan bersyahadat. Yang pertama, mereka mencari kebenaran. Banyak orang yang bertanya tentang hakikat kehidupan. Banyak yang tidak tahu hidup ini harus apa. Bahkan dia sudah mencapai kekayaan yang sangat luar biasa sehingga dia bertanya, untuk apa saya hidup? Bagaimana kalau saya sudah tidak ada di dunia ini? Lalu bertanya dalam pikirannya, sehingga muncul pemikiran untuk mencari kebenaran itu. Setelah dia menelusuri bagaimana mendapatkan tujuan kehidupannya, maka bertemulah dengan Islam. Ternyata di dalam Al-Quran, ya, di setiap disampaikan oleh para da'i kita, sangat jelas sekali agama kita langsung menjelaskan dalam Quran. Ya, Allah langsung menjelaskan dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ya. Sehingga setelah mendengar ayat ini, orang yang tadinya bukan Islam, dia jadi memeluk Islam. Karena di dalam Islam dia mendapatkan tujuan hidup yang jelas. Saya harus apa dan seterusnya. Kemudian faktor berikutnya yang menyebabkan orang masuk Islam itu kagum kepada akhlak dan ajaran Islam. Ya. Ada yang dia termotivasi untuk memeluk agama Islam setelah melihat keteladanan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diturunkan kepada umatnya dan beberapa kaum muslimin dengan usahanya yang kuat, mujahadahnya yang kuat, sungguh-sungguh untuk meladaninya, sehingga dilihat oleh orang untuk mengenal Islam. Kalau kita lihat di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau ini masuk Islam, bagaimana kita ketahui, mendengar bacaan Quran dari saudarinya, ya. Setelah dia mendengar ya, ayat-ayat Quran, ya, lunak hatinya dan termotivasi untuk menelusuri sebenarnya Islam, sehingga pada akhirnya dia yang tadinya membenci Nabi Muhammad SAW, dia malah menjadi pembela yang paling terdepan
ketika mengenal agama Islam. Ya. Kemudian yang ketiga, ada juga yang dia masuk Islam yang menelusuri kebenaran Al-Quran sebagai mukjizat dari agama kita ini. Banyak sekali ilmuwan yang akhirnya masuk Islam setelah menemukan bahwa isi Al-Quran itu selaras dengan ilmu pengetahuan modern. Ya, banyak sekali. Ini salah satunya saya temukan di internet ini, Dr. Maurice Bucaille, ya, seorang dokter bedah asal Perancis yang kagum dengan kesesuaian ayat Quran dengan ilmu sains modern. Jadi setelah dia meneliti tentang mumi Fir'aun. Ya, ia menemukan bahwa Fir'aun itu mati tenggelam dan tubuhnya terawetkan. Dan dalam Al-Quran selaras hal ini. Ya. Di Quran surat Yunus ayat 92. Artinya, maka pada hari ini kami selamatkan badanmu Fir'aun agar kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia lengah terhadap tanda-tanda kekuasaan kami. Kemarin saya mendengar ceramah dari Ustaz Adi Hidayat itu, beliau menyatakan pernah melihat Fir'aun langsung, ya, mumi Fir'aun itu. Ayat ini kita lihat dari dalam tafsir Al-Qurtubi menegaskan bahwa jasad Fir'aun dijadikan bukti bagi generasi selanjutnya. Ya. Yang dokter bedah tadi mengakui bahwa tidak mungkin Rasulullah SAW mengetahui hal ini tanpa wahyu dari Allah, sehingga akhirnya ia masuk Islam. 14 abad sudah hadir ayat ini, ya. Dan ini bagaimana Rasulullah bisa mengetahui Fir'aun itu bahkan diawetkan untuk menjadi pelajaran bagi generasi berikutnya. Dan ini terjadi di sekarang ini, sehingga masuk Islam. Bahkan pernah juga ada ilmuwan yang dia melihat antara di dalam laut itu ada sungai. Ternyata di surat Ar-Rahman itu ada itu, ya. Tidak bisa terkumpul antara air laut dengan air sungai. Ini sangat benar sekali, banyak sekali kalau kita telusuri kebenaran Islam ini melalui Al-Quran. Kemudian ada juga yang masuk Islam, ya, gara-gara dia melihat keadilan dan kesetaraan dalam Islam. Yang dia pahami, Islam mengajarkan bahwa semua manusia sama di hadapan Allah, yang membedakan hanya takwanya. Ya. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat Al-Hujurat Pak ya, surat 14. Salah satu ayat di situ. Ayat 13 insyaallah. Coba dilihat lagi. Dan di situ ada aktivis kulit hitam di Amerika yang awalnya membenci orang kulit putih karena diskriminasi yang terjadi. Namun setelah berhaji ke Mekah, ya, ia sudah melihat bahwa Islam mengajarkan persaudaraan tanpa membedakan warna kulit. Ya. Masya Allah. Ya. Sehingga perjalanan spiritualnya mengubah pandangannya dan membuat lebih memahami keadilan Islam. Hingga akhirnya ia juga termasuk pendakwah, ya, tentang persamaan hak dalam Islam. Ya. Nah, inilah beberapa faktor yang membuat orang-orang tertarik dengan ajaran Islam sehingga dia mau masuk ke dalam ajaran Islam ini, yang meninggalkan agama lamanya masuk ke dalam Islam. Nah, ini sebenarnya menjadi perenungan bagi kita yang memang sudah dari lahir dari udah Islam. Ini perenungan bagi kita. Mungkin kita di dalam masjid ini insya Allah sudah taat, tapi bagaimana di luar sana? Banyak sekali orang-orang yang malam hari ini tidak subuh. Bahkan di bulan Ramadan yang begitu, bahkan sedunia melaksanakan puasa, itu masih ada aja orang nggak puasa. Ini yang kita sangat mengherankan. Ya, terlepas dari dia musafir atau dia lagi sakit atau yang wanita sedang uzur, ya. Tapi ada yang dia sehat, bugar, dia mukim. Ya, bahkan tapi dan IKTP-nya dia Islam, dia tidak melaksanakan puasa. Itu masih banyak ternyata. Ya. Ini sebagai renungan bagi kita. Padahal dia sudah Islam, ya, dari lahir. Orang yang baru memeluk agama Islam saja sampai segitunya mempelajari Islam sehingga dia menemukan kebenaran Islam. Nah, ini juga perenungan bagi kita. Ya, kemudian di zaman Nabi SAW itu ada dua tipe manusia yang menerima Islam. Ya. Mereka yang mencari kebenaran dan menerimanya dengan sepenuh hati. Ya. Ini ada Salman Al-Farisi, ya, yang berpindah dari satu agama ke agama lain hingga akhirnya menemukan Islam. Ada juga yang dia terlahir sebagai Muslim, ya,
tapi dia baru sadar ketika dia mendapatkan ujian. Ada salah seorang sahabat yang awalnya ragu terhadap Islam, tapi akhirnya memperjuangkan Islam dengan nyawa mereka. Ya. Nah, ini merupakan sebuah renungan bagi kita, orang-orang yang tadinya bukan Islam saja saat ini sangat betul-betul menerapkan apa yang menjadi ajaran Islam. Dan bagaimana dengan kita? Ya, sebaiknya kita bisa lebih dari itu, memahami ini, ya, menjalankan amalan-amalan yang menjadi perintah dan memang sudah seharusnya kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita hidayah untuk benar-benar merasakan indahnya Islam dan menjadikannya jalan hidup yang penuh berkah di dunia sampai ke akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang kami sampaikan, yang lebihnya mohon maaf pada Allah, mohon ampun. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.